Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara merubah PC yang sudah tidak terpakai menjadi home server yang sangat berguna nantinya. Nah, komputer yang saya miliki ini sudah mempunyai prosesor Core i5 generasi 7 yang mempunyai 4 core 4 thread. RAM-nya juga sudah menggunakan DDR4 dengan kapasitas 16 GB dan storage-nya sudah menggunakan SSD SATA dengan kapasitas 480 GB. Nah, komputer ini saya akan instalkan sebuah sistem operasi yang bernama Proxmox, coy. Sebelum kita lanjut, aku mau jelasin sedikit dulu nih mengenai konfigurasi jaringan internet yang saya gunakan pada eksperimen kali ini. Karena kita menggunakan Proxmox yang merupakan sistem informasi virtual environment platform, yang terpenting itu adalah konfigurasi jaringan internet yang kita pakai. Karena kita akan jadikan komputer sebagai home server, yang berarti komputernya tidak akan dioperasikan secara langsung, melainkan kita akan mengaksesnya dari komputer yang biasa kita gunakan sehari-hari. Konfigurasinya itu simple, yaitu dari modem internet Mbak Indi, saya masukkan ke router Mikrotik, dan saya konfigurasi menggunakan static IP address dengan IP yang akan saya pakai ke komputer home servernya itu adalah 192.168.3.100. Nah, terus IP di komputer saya itu 192.168.3.101, coy. Nah, kemudian baru kita sambungkan dari router ke switch atau hub, dan dari switch atau hub disambungkan ke PC yang saya gunakan dan juga ke PC yang akan dijadikan sebagai home server nantinya. Oke, kira-kira seperti itu, dan mari kita siapkan semua alat tempurnya dan kita eksekusi. Nah, yang pertama itu kita siapkan flash disknya dulu nih. Flash disknya itu minimal ukuran 4 GB lah, minimal ya. Karena yang saya tahu itu ukuran Proxmox-nya itu nggak sampai 2 GB, pokoknya 1 gigaan lah. Nah, kita langsung colokin aja flash disknya ke komputer kita, cuy. Bentar, aku naik ke kursi dulu soalnya nyetrum. Nggak tahu ini PC-ku kenapa nyetrum begini. Kita colokkan dulu ke USB-nya. Lah, kok susah. Nah, kayak lanjut. Nah, ketika flash disknya sudah tercolok ke komputer kita, kita buka saja browser kesayangan kita. Kalau di sini saya bukanya pakai Google Chrome, coy. Yang pertama itu kita harus download aplikasi buat meng-create bootable Proxmox-nya ke USB stick kita atau ke flash disk kita. Nah, di sini kita tuliskan saja Rufus. Yang ini kita klik yang paling atas ini, yang create bootable USB drive. Nah, setelah masuk ke halaman yang ini, kita scroll saja ke bawah, terus kita klik yang Rufus 4.5 EXE ini, cuy, yang standar ini, Windows 64 pokoknya. Kita klik dan kita save di sini. Oke. Nah, sekarang Rufusnya udah langsung ke download. Kita langsung buka saja. Di sini kita yes. Nah, ketika flash disknya sudah tercolok dengan benar, itu pasti akan kedetek di sini, coy. Nah, ini flash disk kedetek ISD ISO 32 GB. Nah, jadi flash disk yang saya gunakan ini berukuran 32 GB. Tapi kalau teman-teman hanya mempunyai flash disk yang ukurannya 4, 8 atau 16 itu nggak apa-apa. Karena setauku ukuran file ISO dari Proxmox itu cuman sekitaran 1 gigaan lebih lah, nggak sampai 2 pokoknya. Oke, setelah itu kita lanjut buat ngedownload file ISO dari Proxmox-nya tuh. Langsung aja kita tulis di sini Proxmox lagi. Enter. Terus langsung kita klik yang paling atas ini saja. Terus kita pilih ke download, tab download ya. Nah, di sini udah ada Proxmox versi 8.2, tapi aku maunya pakai versi yang 7 dulu. Nanti bisa di-upgrade. Nah, kalau mau cari versi yang 7, kita klik Proxmox yang ini, virtual environment. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang 8 juga nggak apa-apa. Tapi aku mau pakai yang 7 aja. Klik di sini, terus klik yang ISO. Nah, di sini ada Proxmox VE 7.4 ISO installer. Kita tinggal klik tombol download yang ada di samping kanan, dan dia akan mendownload. Nah, sebelumnya saya sudah download, jadi mungkin saya cancel aja yang ini. Tapi kalau teman-teman mau download, tinggal klik save. Nah, nanti dia akan mendownload secara otomatis di sini. Nah, ukurannya ini lumayan, 1 GB lah. Nah, karena aku udah download ya, saya cancel aja. Oke, next.
Setelah semuanya terdownload, kita kembali lagi ke aplikasi Rufusnya coy. Pastikan kita sudah memiliki flash disk yang tercolok ke komputer kita. Terus kita pilih yang ini, tombol select. Nah, tombol select di sini kita harus mencari directory di mana tempat kita mendownload file ISO-nya tadi coy. Nah, kalau aku itu di file D, di download, terus scroll ke bawah. Nah, ini dia. Proxmox VA. Kita open. The image you have selected is ISO hybrid. Kita oke saja yang ini. Terus tinggal kita start. Nah, ini pemberitahuan di mana dia memberitahukan bahwa flash disk kita akan terformat. Jadi pastikan tidak ada data-data penting atau data-data yang ada di flash disk sudah diupdate sepenuhnya. Diupdate lagi, di backup sepenuhnya coy. Nah, kita klik OK. Nah, kita tinggal tunggu nih. Tergantung seberapa cepat flash disk yang kita gunakan dan storage apa yang kita pakai. Kalau kita pakai SSD dan USB-nya udah versi 3.0 pasti nggak lama. Nah, kita tunggu aja. Nah, sekarang pembuatan bootable-nya sudah selesai. Sekarang kita tinggal close saja aplikasi yang ini. Kita close. Terus kita cabut flash disknya maksudku. Nah, kita tinggal cabut aja. Dan kita langsung colokkan ke ini, ke PC yang mau kita jadikan sebagai home server cuy. Saya colokkan aja di depan sini nih. Nah, terus tinggal kita hidupin PC-nya. Nah, setelah PC-nya hidup, kita masuk ke konfigurasi BIOS-nya cuy, atau kata-kata kerennya BIOS-nya lah. Nah, di sini karena aku memakai komputer yang dari Dell, jadi user interface-nya seperti ini cuy. Mungkin teman-teman kalau misalnya pakai dari merek lain, itu user interface-nya nggak gini, tapi setidaknya nama-namanya itu akan sama. Nah, terus gimana sih caranya masuk ke konfigurasi BIOS-nya? Kalau di komputer yang saya gunakan ini menggunakan tombol F12 atau tombol delete. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai merek komputer atau laptop yang lain, itu teman-teman bisa Google dan cari cara masuk ke BIOS sesuai dengan merek atau brand yang teman-teman pakai. Nah, pertama-tama kalau di BIOS itu, kalau kita mau menginstal Proxmox, kita harus mengaktifkan virtualization supportnya, atau kalau di merek-merek lain itu Intel VTD atau Intel Virtualization Technology. Nah, itu belibet gua ngomong bahasa Inggris. Nah, di sini posisi Intel Virtualization-nya saya sudah enable. Ini yang ini udah enable. Terus di ini juga udah enable. Apa namanya? VT4 Direct I/O. Nah, terus kita cek ke secure bootnya juga teman-teman. Biasanya kita kalau mau install aplikasi di luar Windows itu secure bootnya harus dimatikan. Nah, di sini secure bootnya saya juga udah mati. Nanti juga cek ke laptop teman-teman, itu biasanya ada di tab security kalau BIOS-nya yang warna abu-abu biru gitu tampilannya. Nah, terus terakhir kita cek boot sequence-nya atau boot order-nya, karena di sini kita menggunakan flash disk sebagai media untuk instalasi Proxmox. Jadi boot sequence-nya saya pilih yang UEFI USB. Windows Manager-nya aku uncentang dulu biar nanti nggak konflik atau gimana-gimana gitu. Setelah selesai, klik tombol apply, terus exit. Nah, karena di sini konfigurasi saya udah sesuai semua, udah nggak ada yang berubah, jadi tombol apply-nya udah nggak bisa diklik karena nggak ada yang dirubah kan, udah sesuai semua. Nah, setelah kita exit, PC kita akan restart otomatis dan tada, kita masuk ke user interface Proxmox-nya cuy. Nah, sekarang kita lanjut nih. Di tahap ini kita disuruh untuk memilih Advanced Option atau install Proxmox VA. Kita pilihnya yang paling atas, yaitu install Proxmox VA. Kita enter. Kemudian akan muncul tulisan-tulisan yang ya begitulah. Kita tunggu saja sampai ada tampilan berikutnya. Itu ada tulisan loading Bluetooth patch file lagi anjir. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, setelah masuk ke tahap ini, langsung pilih aja I agree. Kita klik. Kemudian di sini kita disuruh untuk memilih
harddisk atau SSD yang kita pakai buat diinstalkan Proxmox-nya coy. Nah, karena di sini saya sudah atau cuma memakai satu buah harddisk saja atau satu buah SSD saja, jadi yang nongol di sini ya tentu cuma satu dong. Nah, ketika teman-teman memiliki banyak nih, misalnya ada harddisk 1 tera atau 2 tera, terus ada SSD, terus ada NVMe juga. Nah, teman-teman tinggal pilih nih mau diinstal. Wah, misalnya OS saya mau diinstalkan ke NVMe ini. Nah, pilih aja di sini, nanti ada pilihan buat NVMe-nya. Kalau saya cuma satu ya cuma ini. Terus kita langsung pilih next saja. Next. Nah, di sini kita akan disuruh memilih tempat negara kita tinggal, cuy. Tempat negara kita tinggal, tempat negara di mana kita tinggal gitu, atau nama negara lah yang kita tinggali, anjir. Gitu aja repot. Nah, di sini kita disuruh memilih negara yang kita tinggali, cuy. Di sini aku tinggal di Jamaika. Enggak. Indonesia maksudku. Enter. Nah, terus time zone-nya. Time zone atau zona waktu yang kita pakai. Nah, kalau saya di Sulawesi, saya pilihnya Asia Makassar biar nantinya plus 8 zona waktunya. Kalau teman-teman ada di Jakarta atau sekitarnya ya pilih yang Asia Jakarta. Saya pilih Asia Makassar, keyboard layoutnya biarkan saja English, terus kita next. Nah, password yang akan kita pakai buat login ke Proxmox-nya nanti kalau misalnya sudah selesai terinstall, cuy. Nah, kita di sini masukkan passwordnya, terserah, yang penting teman-teman ingat nih. Ini saya masukkan password saya. Ingat, jangan sampai lupa password yang ini ya. Terus kita diminta buat masukkan email. Nah, di sini terserah teman-teman mau masukkan email yang aktif atau email yang asal-asalan, terserah, yang penting sesuai formatnya gitu. Di sini aku memasukkan emailku yang aktif. Tapi tergantung dari teman-teman mau yang aktif atau enggak, terserah. Kalau sudah semuanya, passwordnya udah diisi, confirmnya udah diisi, emailnya juga udah diisi, kemudian kita langsung pencet next saja. Nah, di sini tahap yang lumayan penting juga karena ini menentukan bagaimana caranya kita mengakses Proxmox kita nantinya kalau sudah selesai terinstall. Nah, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya itu tentang konfigurasi network yang saya pakai itu menggunakan IP statik dengan konfigurasi IP address-nya 192.168.3.100 untuk server ini, server home servernya maksudku. Nah, di sini ada manajemen interface. Manajemen interface di sini maksudnya port Ethernet atau port LAN yang ada pada PC yang kita gunakan. PC home server maksudku. Nah, karena di sini saya memakai PC yang cuma ada WiFi sama satu network interface saja, jadi di sini pilihannya cuma dua, yaitu WiFi sama network interface. Beda lagi kalau teman-teman menginstalnya di komputer server yang memiliki satu port LAN atau network interface. Nah, nanti di sini pasti akan ada pilihan 1 2 3 4 lah gitu. Nah, di sini kita pilih yang ENP2S0 sesuai dengan interface yang ada pada home server yang kita gunakan. Nanti kalau ada banyak ya kita tinggal pilih. Misalnya kita pilih port 2 di sini. Nah, berarti kabelan yang kita colokkan dari switch hub itu ya dari switch hub ke port 2 home servernya atau ke port 2 servernya. Nah, di sini saya pilih yang satu saja. Hostname-nya ini saya tuliskan, ini artinya hostname atau FQDN ini kepanjangannya full qualified domain name atau istilahnya domain kita yang ada www gitu. Nah, tapi di sini karena saya tidak mempunyai domain atau kita tidak mempunyai domain, jadi kita tulis saja proxmox.local. Nah, IP-nya ini IP-nya. Nah, karena di sini saya sudah menjelaskan di awal itu aku menggunakan IP 192.168.3.100 untuk IP yang saya masukkan ke home server yang akan kita buat. Nah, gateway-nya juga jangan lupa. Gateway-nya di sini saya menggunakan 192.168.3.254. Ini juga sesuaikan dengan konfigurasinya ya. Sesuaikan dengan konfigurasi IP kita lah. DNS servernya. Nah, DNS server di sini aku memakai DNS server dari Google yaitu 8.8.8.8. Kalau semuanya udah, ini manajemen interface-nya sudah terpilih, hostname full qualified domain name juga udah, IP address-nya juga udah. Jangan lupa ini pakai /24 ya. Tapi tergantung dari konfigurasi teman-teman juga. Terus kita pilih next.
Oke, di sini kita disuruh ngecek kembali konfigurasi yang sudah kita buat, file system ext4, formatnya ini dev SDA, bukan formatnya. Ini lokasi penyimpanannya atau nama harddisknya lah, pokoknya begitu. Time zone, bla bla bla, hostname Proxmox, ini gateway, sudah semua. Kita langsung install. Ini biarkan aja dicentang biar nanti selesai instalasi server kita langsung reboot dengan sendirinya atau langsung restart dengan sendirinya. Kita pencet install. Bam. 2 hours later. Jadi sekarang kita masuk ke browser kesayangan kita masing-masing. Kalau saya di sini menggunakan browser Google Chrome, coy. Nah, kita sekarang tinggal mengakses IP address yang kita masukkan ke komputer home server kita yang sesuai dengan apa yang kita setting tadi nih. Kalau aku di sini kan aku pakainya 192.168.3.100 port 8006. Jadi kita tinggal masukin di Google Chrome-nya gini. https://192.168.3.100.28.006. Nah, terus kita enter deh. Dan inilah dia tampilan awalnya saat kita telah berhasil menginstal Proxmox dan login lewat web browser, cuy. Jangan lupa kita masukkan username di sini. Username-nya itu default pakai root dan passwordnya itu password yang sudah kita setting sebelumnya, cuy. Kalau pokoknya yang teman-teman setting sebelumnya lah. Setelah selesai, kita langsung klik login. Dan bam, di sini oke karena kita nggak memiliki subscription-nya, tapi tenang, ini gratis. Dan inilah tampilan Proxmox yang kita install, cuy. Nah, di sini saya sudah menggunakan Intel Core i7, Core i5 generasi 4 dengan prosesor 4 core dan 4 thread. Kita bisa lihat di sini. Ini prosesor yang saya gunakan 4 core, memorinya 16 GB dan storage-nya 480 GB. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi Proxmox ke komputer yang kita jadikan home server kita tentunya, cuy. Bagaimana cara mengkonfigurasinya nanti kita akan melanjutkan di video-video berikutnya. Oke, sekian dulu video tutorial pada hari ini. Saya Chris dan sampai jumpa di video-video berikutnya.